tempat jurnal. Iya, kalau bisa beda aja biar variasi ya. Mm-mm. Karena kan temanya juga berbeda. Mm-mm. Ini eh ya di sini aja nih. Is open numbers of sense there are no set to reader and author, artinya tidak harus bayar mau melihat membaca atau dia menulis gitu ya, dari itunya ada content as openly, berarti dia lebih menekankan kepada ya ini sih hanya informasi saja ya, bahwasanya dia open gitu kan. Nah, terus just reference to akronim ini juga sama, berarti di bawahnya ya. Sini JLT itu ide baru dan menganalisa itu praktis. Nah ini nih, ini mungkin bisa jadi ini ya. Terus di sini terkait dengan the journal, tidak ini tidak membatasi geografi ya. Jadi boleh is within global content of subject of learning and teaching. Nah ini subjeknya ini juga bisa gitu. Terus tujuannya ya biasalah reader quality artikel ya. Carinya yang bagus ya. Terus fokusnya ini nih. eh Fokusnya itu on higher education, terus including but not limit to instructional practice, curriculum design, assessment, and nah, ini bisa sih educational process, educational teknologi, teaching and learning. Nah kalau siapa Indah itu objeknya apa? Higher education kan? Iya, Bu, Pak. ya bisa ya. Ya, aman berarti. Responden apa? Hmm? Respondennya apa? Ya, ya, Iya, Pak. responnya ya udah. Berarti bisa ya. Education kita masuknya ke dalam ini kan satu disiplin ilmu ya. Kemungkinan ya motivasi di sini nggak ada psikologi sih sebenarnya. Cuman bisa ya assessment dan ini ya penilaian dan pengukuran ya. Masuknya kemungkinan sih ya di sini gitu. Bisa. Terus di sini itu ada dua perbedaan dari segmen terkait dengan Global Higher Education Community. Ada kan spesiali, ya ini mungkin bisa ya. Ini ada doktoral kandidat gitu ya. Nah ini kan up and coming academic ya. Kalau saya kan masuknya sini nih, doktoral kandidat. Terus ininya bisa berarti dia masuk situ. Dan di sini tidak mempunyainya. It also does not have ada processing charge, artinya gratis ya. Tinggal cari di sini motivation gitu ya. Device motivation di sini ada ya. Sini ada motivation among English as ini juga ada ya. Mungkin tidak terlalu banyak kali ya. Ini creating a motivation scale, ini pengukuran ini ya, masuknya pengukuran assessment. Terus di sini ada meta analytics structural motivation modeling. SAM ini juga sama, ini study on enhancing rating motivation. Ini juga sama, ini juga ada ya. Nah nanti mungkin lebih ke ini ya, survei kan motivasinya, baru nanti membuat sebuah judulnya itu yang ada subjek gitu ya. Subjeknya itu artinya variabel dependent dan variabel independent gitu. Ada yang dia itu mempunyai judul di mana judul itu tuh saling keterkaitan gitu. Kalau ini sih judulnya kan boleh tanda tanya juga sebenarnya. The knowledge management system motivate ya kan. Nah ini juga tanya tanya kan, nggak masalah. Tapi kan tergantung dengan apa ya nanti yang kita harus lakukan ya. Ini critical reflexing, ini student engagement, management reporting, speaking and tolerance terus. Ya ini ada sih, tapi nggak banyak ya. Hanya beberapa saja. Karena mungkin motivasi di sini nanti dikaitkan dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Dynamic System Theory Model for Reading Motivation. Nah itu misalkan motivasinya itu kemana ya, yang kemarin instrumen itu ya. Nah itu motivasi apa gitu, yang memang
jadi fokus perhatian gitu. Nah, kayak ini kan for reading motivation among English gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh sebuah judul gitu ya. Kalau dalamnya mungkin beda ya. Kalau dalamnya beda. Kalau nggak contoh dari sini nggak apa-apa. Yang penting kan dia motivasi ada, tetapi di sini dikaitkan dengan beberapa ya, beberapa kata biar nanti masuk gitu ya. Nah, pertanyaannya kemarin itu adalah si template ya. Ada kalau jurnal itu ada template, ada tidak ya. Ada template, ada yang nggak ada gitu. Termasuk yang ini tuh nggak ada template. Ya, jadi adanya kita masuk ke submission ya. Ya, kalau di sini nih biasanya ada di about ya. Ada di about terus di sini tuh ada template, tapi kan ini nggak ada ya. Ini nggak ada template. Berarti masuknya itu kalau nggak ada ke submission gitu. Nah, submission di sini ada guideline-nya nih. Nah, ini diklik gitu. Terus kemudian ini diklik ya. Nah, ini. Nah, kalau mau dilihat ini ada juga ya. Reset and review artikel strukturnya. Nah, ini sebelum sebelum submit. Semua dibaca nih. Ya, dari sini nih karena ini tuh guideline-nya banyak ya. Nah, dari sini dibaca dari awal ya. Dari awal dia dibaca. Nah, di sini tinggal ke bawah aja sih sebenarnya. Ini tinggal ke bawah aja. Ini dari sini ya. Nah, ini ada guideline-nya, ada copyright lisensinya, terus no author fees-nya, ini submission prepare checklist-nya. Nah, ini nih. The submission has not been. Nah, ini sebelum belum pernah dipublish gitu kan, atau apa gitu kan. The submission file is Microsoft Word, berarti pakai Microsoft Word gitu ya untuk formatnya. Dan referensinya menggunakan apa? 7 gitu kan. Ininya the text is single space, berarti satu spasi, 12 font ya, fontnya ukurannya 12. Ini employees italic. Nah, ini apa ini? Apakah jenis fontnya atau apa ini ya? Employees italic. Terus rather than underline, expect with URL attached. Jadi kalau ada dia di ini ya, di underline ya ada. Terus kemudian ada ilustrasi, figur atau tabel ya itu dibuat poin gitu ya, dia price point terus submission or recording artikel. Ini bisa dibaca yang ininya kalau suruh ke sini dibaca, tapi ini sudah jelas sih ya, ini menggunakan apa, filenya Word, untuk ini ya 12 ya. Nah, ini nih tinggal cari nih apakah ini font atau bagaimana ya. Ini kita klik dulu artikel classification-nya. Ini memang harus dibaca ya, kalau nggak dibaca nanti salah ya. Ini dari peer review, ini ada double double blind, tapi carinya kalau bisa yang begini ya, peer review. Soalnya kalau nggak peer review lama, 2 kali. Kalau ini kan cuma 1 kali, ya 1 kali gitu. Kalaupun dua atau tiga yang mereview kita cuma 1 kali review gitu ya. Nanti langsung ada hasilnya. Kalau dua itu satu baru, kalau sudah selesai baru yang kedua. Mending satunya satu review, satu bisa 5 reviewer. Nanti yang kedua itu ada 5 reviewer, jumlahnya 10 gitu kan. Jadi bagusnya yang peer review. Peer review itu 1 kali review ya. Mau berapa reviewernya ya tergantung dengan editor. Kalau research and review artikel di sini ada ya kan. Nah, ini yang tadi tuh yang scope kan, apakah masuk kan ya research and review artikel. Kita itu berarti masuknya research ya, research bukan review artikel gitu ya. Kita research terkait dengan learning and teaching atau sectional practice atau curriculum design atau yang mana gitu. Berarti di sini review artikel juga boleh. Terus di sini brief artikel di sini nih bisa terlihat nih. Berarti tidak boleh ya. Di sini kan antara the word, ini berarti usually biasanya gitu ya. Biasanya di antara 1.000 sampai 3.000 kata gitu kan. It can be longer ya. Jadi artinya sebenarnya sih boleh-boleh aja sih ya. Cuman di sini kan ada batasannya. 1.000 sampai 3.000. Bikin 3.000 kata tuh sedikit ya. Sangat sedikit. Biasanya itu saya buat 5.000 sampai 6.000, 2 kali lipat dari ini. 3.000 menurut saya sedikit ya. Nah, terus educational research teknologi review. Di sini ada interview juga.
Ini yang pentingnya saja ya. Artinya ini kayaknya nggak perlu gitu. Yang penting ini nih 1000 sampai 300 gitu. Ini kalau artikel ini ikut brief research artikel ya, teaching case and teaching notes gitu kan, among other things gitu. Jadi mungkin apakah betul ini 1000 sampai 3000 itu bisa dilihat di jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Nah ini nanti bisa ini ya, bisa dibaca. Ini prosesnya, review prosesnya. Kalau saya sih sudah ada. Nah ini ada bahasa during review di sini the point of double blind review. Nah ini apakah memang, tapi dia menuliskannya peer review ya. Tapi di sini ada double blind peer review. Nah ini apakah nanti yang dimaksud ini nanti seperti apa ya? Double blind review-nya itu bagaimana? Karena dia menuliskannya hanya peer review. All article are peer review ya. Jadi nggak tahu ini maksudnya double blind di sini bagaimana ya. Harusnya bukan double blind ya, tapi hanya peer review saja. Karena satu aja yang harus dipakai, nggak boleh dua-duanya. Nah ini teman-teman, nah ini nih perlu digarisbawahi juga. Di sini tuh ada ini title page ya. Title page itu ini kan harus mengikuti ya. Ada with author detail, artinya di sini itu harus ada nama-namanya gitu ya, nama penulisnya. Include, nah ini nih, nama lengkap, afiliasi, sama email gitu ya. Dan correspondingnya emailnya siapa. Ini harus ada gitu ya. Terus yang kedua itu ada blended manuscript. Nah ini berarti ada dua ini ya, ada dua word ya. Yang pertama itu yang with author details dengan no author details. Jadi ada yang dikasih nama kitanya, ada yang tidak dikasih nama kitanya. The main body of the paper including the reference. Artinya di sini hanya menghilangkan sebuah namanya saja. Ini ya, yang ini ya. Ada dua word nanti yang dikumpulkan. Mana yang ada penulisnya sama yang tidak ada penulisnya. Seperti itu. Terus ini please double check gitu ya, suruh dicek kembali atau names-nya has been removed from the document properties. Jadi artinya mungkin di sini harus memastikan kembali menunya ya kan. Terus di sini bisa and remove the author names, like okay to save. Cuma itu doang, ganti itunya saja gitu ya. Dia tidak perlu semua ada, cuma bedanya itu. Berarti ini ada dua ya, ada dua word. Terus di sini, nah ini nih harus diperhatikan teman-teman. Di sini tuh hanya menggunakan British. Jangan sampai kalian menggunakan apakah selain British berarti? American. American ya, American. Australian. Nah itu di sini harus pakai British. Nah itu kalau bukan British otomatis bakal reject. Gitu kan. Nah, itu kalau misalkan teman-teman di sini tahu British yang mana, saya kira udah tahu ya British yang mana, American yang mana. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada British, ada American dalam satu artikel gitu ya. Itu pastikan. Kalau saya biasa menggunakan Grammarly ya. Nanti saya menggunakan Deeply gitu kan, Deeply yang berbayar. Terus translate ya, karena saya nggak tahu betul artinya. Terus kemudian saya Grammarly, terus saya ke human error ya. Jadi saya harus ke orang gitu ya, ke orang untuk memastikan bahwasannya dia British gitu. Nah tidak ada satupun yang menggunakan American misalkan. Nah itu harus ada orang yang ngecek, jangan semua robot karena robot itu kadang tidak bagus gitu ya. Biasanya saya 3 kali cek ya. Pertama menggunakan Microsoft Word, yang kedua itu saya menggunakan Deeply gitu ya. Dari Deeply ke Microsoft Word nanti perbaikan-perbaikan, terus kemudian ke Grammarly. Dari Grammarly nanti baru ke human atau ke orang ya. Nah gitu, yang bisa gitu kan, yang bisa mengetahui nah, ini sudah baik atau enggak gitu ya, secara bahasa yang ilmiah dan itu mempunyai bahasa Inggris yang cukup bagus. Kalau di sini kan artinya Singapura itu bahasa utamanya bisa termasuk bahasa Inggris ya. Singapura itu karena di sana kan tidak ada bahasa yang terlalu wajib digunakan ya selain bahasa Inggris karena Singapura itu satu-satunya negara yang tidak perlu ada visa ya kalau kita jalan-jalan ke sana. Nah itu sudah
dibuang gitu ya. Jadi bahasa pertamanya berarti harus bahasa Inggris. Nah ini proofreading slowly the author's responsibility. Jadi punya ini ya, tanggung jawab besar untuk bisa proofreadingnya gitu. Ini use of word processing software. Di sini ada beberapa ya. Nah ini spelling check. Nah ini spelling check dengan grammar check. Nah ini ada di dalam Microsoft Word nih. Ada kalau menggunakan Microsoft Word yang bayar gitu ya. Itu 365 atau yang student itu ada nanti spell check sama grammar check. Nah itu ada. Dan kalau nggak ada, di sini ada di Grammarly. Grammarly itu ada spell check sama grammar check. Gitu. Jadi nanti tahu spelling checknya sama grammarnya itu bagaimana. Gitu ya. Ini juga perlu dibaca. Ini soalnya ada save is the native format of the word processor use. Jadi di sini juga perlu diperhatikan gitu ya dari error-errornya. Kalau banyak errornya ya biasanya langsung di reject teman-teman. Kalau sudah bahasa pertama di bahasa Inggris tuh kita perlu memahami betul gitu ya. Nah ini nih untuk Indah ya. Indah kan nggak ada intinya, nggak ada manuskrip template-nya gitu ya. Jadi harus pastikan kalian baca ini gitu. Ini research and review artikel struktur. Ini adalah strukturnya gitu tuh. Struktur research ya. Jadi Indah dan teman-temannya begini bikinnya ya. Introduction ya. Introduction, terus literature review ya kan. Method atau metodologi salah satunya aja ya. Metodologi. Terus analisis and discussion ini digabungin nih enak. Analisis and discussion digabungin. Ini conclusion and recommendation gitu ya. Nah ini nih ada kayaknya deh. Tadi nggak ada di sana ya. Saya lihat nggak ada. Nggak tahu ini benar gak nih. Ini soalnya work an article template ya. Please click here. Nah mungkin ini kali. Coba ya. Saya coba download ya. Kalau nyari template seperti ini ya. Soalnya kalau kita nggak satu-satu tadi kan nggak ketemu kemarin saya. Pas itu ternyata ada di bawah ya. Ada di bawah. Ya kita ini sudah ada berarti ya indahnya tinggal di download saja ini. Bisa berarti. Betul yang ini ya. Tuh. Betul yang ini nanti nah ini kan tuh. Enak udah. Ya. Tinggal di download aja. Oke ya. Nah, saya kirim ya. Itu memahami memahami satu artikel aja emang cukup lama ya teman-teman ya. Cuman ya kalau sudah sering baca ya aman gitu kan. Ini saya belum pernah ke sini soalnya jadi saya harus baca gitu. Sudah ya, ada ya kemarin yang dimasalahkan. Tugas di sini kita baca lagi nih ke bawah. Appendix ini opsional. Nah, appendixnya itu sepertinya nggak perlu karena Indah kan dari orang lain ya. Jadi nggak perlu ada appendix itu. Word limitnya ini. Nah ini nih, tadi kan 1000 sampai 3000 ya. Nah ini tuh kalau riset artikel 10.000 maksimal. Minimal 3.000. Berarti harus di atas 3.000. Tidak boleh di bawah 3.000 dan tidak boleh di bawah 10.000. Saya nggak pernah menulis di atas 8.000. Maksimal saya tuh di 7.000-an lah, 7.000 lah. 8.000 aja nggak pernah. Apalagi 10.000 ya. Karena banyak, 7.000 sampai 8.000 aja bisa nyampe apa ya? Kalau satu spasi itu 15 halaman, kalau 1,5 spasi sampai 2 spasi bisa 35 halaman. Terus essential title page information di sini ya harus dibaca tadi ada author names, correspondencing, nah sampai yang lainnya. Sampai nanti ini nggak perlu ada karena kan nggak ada ya. Terus kemudian artwork-nya, terus kemudian color artwork-nya, ini revisi nggak usah dibaca. Nah, saya kira itu ya untuk membaca bagaimana nulisnya, terus berapa kata, terus apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus dilaksanakan, semuanya di sini. Gitu. Tadi kan sudah jelas yang penting mah dia British, terus fontnya sudah ada di situ, gitu kan. Terus kemudian fokusnya sudah jelas, gitu kan. Terus bahasanya sudah jelas, gitu ya. Paper checklistnya juga sudah jelas, referensi sudah jelas. Itu cukup ya untuk menulis, gitu. Nanti punya Siva juga sama seperti ini, gitu ya. Dibaca walaupun kamu sudah tahu si template-nya gitu. Template itu nggak semua ada di sana, ya, nggak semua ada di sini.
Tetapi yang hal-hal yang tadi gitu kayak British yang ini American Powerful. Ini kan boleh American atau British ya. Tetapi kan ini pilih salah satu gitu kan. American American, British British gitu kan. Jangan sampai ada American sama British. Nah selain ini nggak boleh gitu ya. Makanya but not a mixer ya. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh dua-duanya gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Setiap jurnal itu berbeda. Tapi kalau misalkan nggak ada language di dalam artikel, gunakan British ya, gunakan British, jangan American ya. Kalau enggak ya dia dua itu yang sering dipakai. Kalau American American saja, British British saja. Cuma sering sering seneng itu di British sih. Gitu ya. Kalau tidak ada kalau nggak ada language-nya ya, boleh pakai British aja nggak apa-apa. Nanti yang di processing software itu kamu bisa pakai ini gitu kan, spell check sama grammar check. Udah, habis itu saya kira cukup. Sebelum melihat konten loh ya, sebelum melihat konten mereka melihat bahasa, mereka melihat judul dan mereka melihat abstrak. Kalau misalkan itunya jelek gitu ya, itu nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, nggak bisa lanjut ke konten gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sudah dipahami ya berarti ya. Udah Pak, ini lagi Bisa buat ininya apa template-nya. ya, bisa diikuti ya berarti ya. Nanti dibaca lagi kalau lupa ya, baca lagi. Dan kalau Siva belum berarti ya, belum dibuat ya Siva ya. Irodi, ada Irodi, Erode. Irodi tuh Irodi, Irodi. Yang Ada ini gimana Erode itu? Ini ta? Ini iya, Mister Erode, Erode, Irode. Erode, Erode Iya, Irode. L, Erode L. Iya, Ini, yang ini. iya tapi Q1 kalau nggak salah ini Iya, tuh Kiwan. Iya, ini tuh sangat susah. ini, bukan sangat susah ya. Tapi yang ini menurut saya nggak terlalu susah, 10%. Saya kan masuk 3% juga masuk saya. Nggak susah, nggak susah ya, nggak susah. Jangan bilang susah. Karena menurut saya kalau kalian dari bahasa Inggris harusnya nggak susah ya. Kalau saya susah ya. Kalau saya susah. Kenapa susah? Sebentar ya, saya tunjukkan email yang di reject dari Irodi. Saya di reject dari situ ya, Mbak. Rejectnya itu saya udah sempat revisi. Oh, Saya sempat pernah revisi dan cepet tapi di situ kabarnya tuh cepet gitu tuh. Terima atau enggak cepet banget gitu. Enak. itu peluang keterimanya itu besar atau kecil ya Pak setiap tahunnya itu? 10%, 10% ya lumayan kecil ya. Tapi Iya. nggak ada masalah. Pilot kan. Tapi bagus nanti kalau dari sini ditolak itu bisa diperbaiki karena Hmm. dia masukannya bagus, bagus bagus. Mana ya? Irot, 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 irot. Oh, ini dia sih irot. Mana ini? Iroda itu yang kemarin. Ini nih. Iroda, submission, acknowledge, iroda, iroda. Nah ini, bentar ya, ininya. Oh, iroda decision nih. Ini kan udah dapat review kan. Ini yang baru decision. Jadi decisionnya itu ya ditolak gitu. Nggak tahu saya nggak ngerti kenapa ditolak. Pak Guntur aja ditolak papernya. Loh, Mbak, nanti lihat coba, Mbak. Ini ya, lihat ya itunya. Apa, Mbak, itunya apa namanya? Kenapa ditolak gitu ya? Apalagi Shiva Pak. Ya, kan saya juga baru. Siva juga baru, sama aja kita peluangnya harusnya. Eh,
malah kemungkinan bisa aja diterima karena saya udah punya pengalaman ditolak sini kan. Dan ini kok sulit ini ya. Nah ini ya. Nah ya. Eh di sini itu bahasanya apa nih? Nah ini nih lihat. Language all paper is Nih. very weak. Sangat Ya, lemah ya, bahasanya. itu yang pertama kali, ya kan? Pertama kali mereka ini ya, mereka lakukan gitu tuh. Padahal saya udah sempat revisi dan udah ada revisiannya. Tapi dia bilang language of paper is very weak. Terus introduction does not provide background information and relationship behind the paper ya. Dan bla 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 bla. Terus ini terlalu besar katanya, gitunya. Tapi itu diperbaiki. Nah, ini the research hypothesis method impression ini. Terus analysis problem needs background date ini. Nah, grounded teorinya Lebih luas lemah, ya tadi. metodenya lemah, diskusinya lemah. Padahal awalnya itu revisinya nggak ada. Revisinya itu sangat sedikit. Gitu tuh. Ini, excellent, excellent, satisfactory, ya kan? Satisfactory. Nah, accept submission juga tuh. Accept juga ya. Terus ini excellent, excellent, ya kan? Excellent, 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 excellent. Revisi requirement-nya. Nah kan, ini kan anehnya itu di reject. Dan lucu ya. Kalau menurut saya lucu karena ini sudah excellent ya. Ya, sebentar. Bentar ya. Biar cari lagi aja lah kalau kayak gitu. Ke Simago dulu ya Mbak Indah. Simago. Ya enggak. Ya dah. Kalau kamu baca ini kan excellent, excellent, excellent. Terus Mm-mm. juga satisfactory kan bukan berarti jelek kan. Kalau dalam artian di sini kan dia nggak artinya jelek, nggak jelek gitu tuh. Kalau dia bilang jelek ya bahasanya gini, mana sih? Nah ini nih, udah aja. Gitu ya. Ini kalau yang nggak ini di sini nih, unsatisfactory. Terus dia nulis the prosedur mengadopsi dari apa namanya method Jackson is not. Nah ini mungkin salahnya di metode sih. Memang salah metode, cuman bahasanya itu sangat sedikit gitu. Dia hasilnya tuh sangat sedikit. Ini nih reviewnya nih. Ini double blind. Jadi di sini tuh dua kali revisi. Dia satu kali revisinya itu ya ada dua orang gitu. Gitu sih Pak kalau kamu mau di sini gitu. Tapi saya mah berani sih kalau saya sih. Karena kayaknya ini bagus gitu tuh. Nah ini tuh. Cuma segini tuh lihat. Summary of comment-nya. The research deals with contribution of every teaching center on the level of skate gitu kan. Terus kemudian finally ini kan tuh well structure well organized mungkin eh perlu insight baru gitu kan dari intrinsic motivasi for learning misalnya itu hal-hal yang seperti itu ini kan sedikit gitu kan saya revisi makanya revisinya sedikit itu tapi hasilnya reject gitu kan nah itu mungkin biar pengalaman aja saya pernah pernah di situ kalau mau cari lagi ya nggak apa kalau mau di sini kita bisa gitu kan cepet soalnya enak ini ya tuh lihat coba ini teknologi second model coba ini tuh punya kami yang harusnya kami terbit di sini entah ya apakah ada orang dalam atau bagaimana ya
Tapi ini temanya sama loh. Cuma dia bedanya menggunakan ini ya utility nih yang ini nih. Konsep utility dan learning by Dominican University. Pakai virtual teaching learning. Nah, ini juga sama ininya nih. Nah, teknologi open model. Nah, itu loh. Repot kan? Repot sih. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Kalau mau di sini, kamu temanya harus yang ini ya. Salah satunya kalau distributed learning itu ada blended, hybrid, dan online learning. Harus itu. Ah, Oh, enggak deh, Pak. Nanti nyari lagi aja. mm-mm. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Iya, kita nggak pakai itu. Nah, ya udah berarti terus diganti ya. Mm-mm. Kalau di sini kan dia bahasanya virtual. Ini kan Mm-mm. berarti kan online learning ya. Online, ya. Iya. Ini kan lingkungan pembelajaran gitu kan. Belajar dan pembelajaran dalam virtual gitu. Itu mungkin ini. Tapi ini sama loh kayak punya saya hasilnya. Tuh, sama persis loh. Bagusan punya saya malah. Ini tuh. Mungkin dia lebih jelas kali. Saya download. Kalau yang bagus saya pasti download. Buat bahan bacaan teman-teman. Jadi itu yang membuat kita ini gini-gini doang padahal tuh ya. Nah ini nggak rapi kan tuh ya. Nah kita kan lebih rapi daripada ini kan. Ya sekalian ya. Ini kan sekalian ada di sini. Kita sekalian bahas metode pendahuluan ya. Ya sedikit saja. Oke, untuk membahas ya, kalau di dalam ini, kalau di introduction ya, nanti kan kalian bisa langsung kerjain. Bentar ya. Kalau saya sekarang itu tidak mau panjang lebar nih di sini ya. Jadi di introduction itu ya, kalian perlu eh, menuliskan konteksnya, bagaimana, problemnya apa, Sus objektif. terus ya signifikansi sama kebaruannya. Kebaruan ini kebalik sih. Kebaruan dan signifikansi. Hmm. Terus yang terakhir adalah itu ya tujuannya. Tujuan atau research question. Nah ada 4 ini ya. Ada 4. Di sini itu nanti kalian langsung tuliskan aja apa yang mau dibahas gitu. Kalau ini kan dia ngebahas virtual teaching learning environment. Dibahas langsung. Apa itu? Ya kan? Pastikan kalau yang bagus ya, yang bagus itu adalah satu kalimat, satu referensi. Ini nih, satu kalimat, satu referensi. Kalau ini banyak nih, lebih bagus. Ya, gitu. Terus kemudian di sini tidak ada nih, tidak ada referensi karena mungkin ini kan nah yang ini nih mereka tuh bikin kata sendiri berarti yang ini. Ini tuh adalah kata dia, itu kan, tetapi dia sudah membuat ini, itu sudah membuat ini terus dia simpulin seperti ini. Baru dia itu membahas terkait dengan teaching learning environment-nya. Nah, di sini habis virtual teaching learning environment, dia membahas sampai ke sini teaching learning environment kan dapat mengklasifikasi ya kan beberapa ini menjadi blended gitu ya. Nah, salah satunya mungkin blended learning. Terus dia menggunakan blendednya itu face to face teaching learning proses gitu ya dari online teaching learning prosesnya. Jadi di sini itu dia itu membahas ini doang ya, bahas ini satu paragraf. Baru dia lanjutan dari atas ya, teaching learning prosesnya. Begitu dan di sini nggak membahas ininya, tidak membahas
analisisnya, menggunakan analisis apa. Itu nggak dibahas dia. Dia hanya membahas terkait dengan virtual teaching learning environment. Nah itu kalau misalkan Siva berarti bahasnya learning interest-nya. Kalau Indah itu bahas motivasinya. Langsung to the point, ya. To the point, jangan pendidikan adalah bla bla, nggak usah. Ya, to the point aja langsung. Konteksnya bagaimana, motivasi itu bagaimana? Ada dua, motivasi intrinsik dan intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik, apa itu ekstrinsik? Gitu kan? Menurut orang lain bagaimana? Menurut kamu nanti bagaimana? Masalahnya bagaimana? Menurut orang lain masalahnya gimana? Menurut kamu masalahnya gimana? Gitu. Ya. Terus nanti cara peningkatan motivasinya bagaimana? Menurut orang lain bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Baru baru nanti kamu tunjukkan tujuannya mau ngapain. Gitu. Itu lebih cepat gitu ya untuk menulis latar belakang atau introduction. Baru nanti ke iterate review. Misalkan introductionnya punyanya Indah cuma 4 sampai 5 paragraf, nggak apa-apa. Ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting langsung gitu tuh. Langsung kayak ini nih, langsung dia ya. Langsung terkait dengan grounded in a set hypothesis, ya. Untuk membuat sebuah hipotesis dari teori yang ada, dia menggunakan ini aspek ini. Ada berapa aspek ini? 1, 2, 3, 4. Ini ngebahas TAM-nya ya. Ini ngebahas TAM-nya nih, teknologi satu modelnya. 1, 2, 3, 4 ada tempat. Terus dia akan mengaitkan pengaruhnya terhadap ini. Nah, ini tuh yang mana? Yang ini. Nah, ini nih. Yang atas ini ya. Nah, ini penerimaan utility ya. Terus terkait dengan ya ini konteks ada kan di atas. Nah, ya. Terus kemudian di sini itu dia lanjutkan tuh. Nah, dia lanjutkan untuk tujuannya di sini. Dia menggunakan generate menggunakan exploratory theoretical model dan menggunakan teknologi acceptance model. Nah, di sini ada kata siapa? Yang ini nih, banyak kan? Dia itu mengikuti modelnya, mengikuti yang Martin, ini sama ini. Tapi dia mempunyai introduction cuma satu paragraf ini, berarti. Nah, luar biasa ya. Jadi ini sudah levelnya sudah tingkat tinggi sih sebenarnya. Cuman kalau kita kan paling 3 sampai 4 paragraf baru tujuannya apa. Kalau theoretical support itu sama aja kayak literatur review. Literatur reviewnya harus ini ya, harus dimasukkan karena tadi Indah kan ada yang literatur review kan dimasukkan juga. Nah, motivasinya saja berarti kan motivasi saja. Kalau ini objektif dengan hipotesis. Tadi hipotesisnya kan sudah ada ya. Ini juga hipotesis mediator, ini hipotesis sih. Bukan sebuah teori ya. Teorinya dia cuma ini doang. TAM doang. Satu. Yang lainnya bukan. Itu mungkin untuk di introduction. Ada yang mau ditanyakan? Introduction kualitatif sama kuantitatif itu sama atau beda ya, Pak? Sama. Sama ya. Ya. Bapak Ngomong. Indah mau apa sih yang ini nih, contoh yang ini? Yang ini? Iya. Boleh. Nanti dikirim. Nanti cari contoh yang lainnya. Karena ini introduksinya sangat sedikit. Iya, Pak. Tapi memang yang bagus emang kayak gitu. Ya, cuman takutnya nggak sesuai dengan rujukan dan jumlah yang diambil sama Indah gitu ya. Nanti kamu baca yang di situ juga dibedakan gitu kan dengan yang ini. Iya, Pak. Tapi ini bagus. Jadi yang saya buat kemarin di reject ya tahu alasannya. Kenapa di reject gitu ya. Kuanti sama aja sih kayak gini. Nah, hipotesis-hipotesisnya Indah ya. Yang ini. Nanti kita buat seperti ini. Saya punya model sih untuk membuat itu. Tapi nggak apa-apa sok dibuat aja terlebih dahulu ya. Nanti baru masuk ke metodenya nanti. Kita di sini dulu aja. Kalau tadi di sini ya, di sini lihat di arsip aja. Ini tuh yang ini. Misalkan kita lihat yang di bulan Januari ya. Tadi dibaca ya introduction-nya. Seperti apa?
Yang mana aja, bebas. Kalau bisa yang mendekati, ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Misalkan ini, kita harus cari strukturnya gitu ya. Nah ini kan introduction nih. Dia langsung tuh fokus to the point aja, ya kan? To the point aja, langsung artificial intelligence. Ya, padahal di sini banyak banget kan, ada balancing pedagogikal, development, perception, ya kan? Tapi dia langsung fokusnya di mana? AI, ya udah AI gitu. Dan ini cukup banyak ya Indah ya. Ini berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima paragraf. Tapi di sini research question yang ini. Ya, research question. Jadi cuma ada empat paragraf. Ini literatur reviewnya satu, dua, tiga, tiga literatur review ya. Terus ini metodenya. Nah, saya kira mudah sih. Gitu aja ya. Nulisnya tuh soalnya langsung gitu loh, to the point gitu loh, nggak kayak skripsi. Skripsi itu panjang lebar. Kalau ini tuh to the point langsung masalahnya apa gitu kan. Konteksnya apa, masalahnya apa, signifikansinya bagaimana, kebaharuannya bagaimana, langsung tujuannya apa. Udah, selesai. Nah, nanti kalian baca tuh sebanyak-banyaknya. Terus kalau sudah dipahami, baru kalian tuliskan gitu. Nah, nanti mungkin kalian menulis bahasa Indonesia dulu aja ya. Bahasa Indonesia dulu, karena kan kalian baru belajar gitu ya. Bahasa Indonesia dulu, terus kita review gitu kan. Mana yang salah, mana yang benar, apa yang harus diperbaiki, baru kita lanjut ke metodologi. Karena kita sudah ada hasil, yang paling susah itu menuliskan latar belakang. Ya, yang paling susah itu di introduction. Metode sama research dan discussion gampang. Gampang gitu. Paling gampang. Nah, kalau menurut saya sih yang paling susah ya di introduction. Susah menyusun kalimat gitu kan yang mempunyai empat tadi ya. Konteks ya, problem, kebaharuan ya kan, kebaharuan dan signifikansi. Yang terakhir adalah the purpose atau aims atau hipotesis nanti. Empat itu. Nanti Indah cari yang kuantitatif ya Indah ya. Ini kayaknya kuantitatif tapi dia bukan menggunakan PLSM. Cari ada nggak yang PLSM di sini? Baik, Kalau Kak. ada, kalau ada kan enak tuh, kamu bisa tiru. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak berarti ini tuh deadline-nya kapan ya, Pak? Apa bareng sama UAS? Iya, kalau kita bareng sama UAS, kan kita masih sebulan lagi gitu kan. Berarti gini aja ya timelinenya ya. Kita bikin timeline ya biar jadi gitu ya. Soalnya kalau kalian nggak ada timeline itu nggak jadi-jadi ya. Timeline ya. Nah, timelinenya itu introduction ya. Introduction itu harus dibuat 3 sampai 4 hari gitu ya. Metode itu 1 sampai 2 hari. Ya, kalau ini kurang boleh bisa ditambah lah sampai 6 hari karena kan agak sulit ya. Ini metode sih 1 sampai 2 hari selesai sih. Terus literatur review ya, ini literatur review. Tapi kalau sifat menemukan gak ada literatur review berarti nggak ada ya. Kasar, 3 sampai 4 hari. Terus kemudian di sini tuh result ya. Resultnya itu kan karena sudah ada kalian tuh harusnya cepat gitu ya. Tapi kalian sudah ada resultnya. Tinggal nanti discussion. Discussion itu cukup sih paling 2 sampai 4 hari paling cukup. Terus itu kan ini referensi itu kalau referensi nanti sampai 2 hari kan butuh Mendeley ya. Ini introduction ya. Introduction itu harus ada ini.
Dan ini tuh berarti berapa hari nih hitung? Ada nggak sebulan? 3 mingguan, Pak. 2 minggu? Maksud sih? Ini tiga kan minggu. 3 minggu ya, berarti ya. Cukup berarti 3 minggu. Nah ini nanti jangan lebih dari ini. Belum lagi revisi-revisian ya kan? Bisa kan? Bisa. Kita jadi dulu revisi nanti introduction revisi masuk literatur review. Literatur review revisi baru masuk metode. Jadi sambil ngerevisi sambil membuat gitu kan. Kan kelompok kalau bukan seorang orang ya. Jadi dibagi bacanya dibagi itu kan biar cepat. Nanti baru kalian tukar pikiran. Jadi nanti ini harus sudah jadi nih production literatur review. Ini 3 minggu katanya kurang lebih. Iya tah, benar nggak? 3 minggu lebih ya, pas 1 bulanan. Nah, Ya cukup berarti. Ada minggu tenang soalnya. Nih 3 sampai 4 minggu. Oke ya. Berarti dari hari ini minimal 3 hari sudah selesai production. Kita zoom lagi baru nanti tahu salahnya di mana. Ya, ini yang pertama ini dulu ya. Introduction ya. Yang ini. Nanti untuk contohnya kalian baca. Bacanya sekalian ya. Kalian carinya itu yang sesuai dengan tema kalian biar nanti bisa jadi rujukan. Jangan baca yang lain yang memang bukan rujukan gitu. Ya, jadi sekali dapat untuk referensi. Bapak berarti kalau nyari jurnal rujukannya di yang waktu itu di Erik apa di jurnal yang sama itu, Pak? Jurnal yang sama boleh atau enggak jurnal yang dari Erik tapi dipastikan kalau dia tuh Q1 sih. Tapi saran saya sih mending langsung cari di jurnalnya aja SJR misalkan. SJR terkait dengan apa? Di situ cari-carinya langsung di jurnal. Biar nanti nggak usah cek lagi dia tuh bereputasi atau tidak gitu kan. Kalau sudah di SJR kan si Mago kan udah pasti bereputasi ya. Oh, iya ya, Pak. Langsung masuk ke dalam. Kalau Erik kan belum tentu. Ya, udah saya kirim ya. Oke, dibagi sama si Pak. Dibaca. Yang penting intinya baca. Kurangi tidur, kurangi main. Selesai. Ada lagi? Nanti kita pandu ya sampai akhir ya. Selesai. Sudah. Cukup. Cukup, Pak. Cukup ya sih Pak ya. Iya. Mungkin nanti Siva kasih ke Bapak aja ya, Pak. Mungkin nanti Siva nyari 5 dulu, Pak. Iya, nanti saya coba mana yang bagus ya. Iya. Itu harus minimal Q4 ya, Pak? Ya, minimal Q4. Kalau kata saya sih, beranikan diri ke Q1 dan Q2. Indah kan Q2 ini. Hmm. Ya, Siva juga harus lebih dari Q1 dan Q2 harusnya. Q0. Emang ada Pak Kino.